Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Delia Aisyah dari kelas 11 IPS 1 akan menjelaskan tentang respon bangsa Indonesia terhadap imperialisme atau kolonialisme dan akar nasionalisme. Silakan ditonton. Respon bangsa Indonesia terhadap imperialisme dan kolonialisme. Yang pertama, respon bangsa Indonesia melalui bidang politik. Penderitaan yang dialami bangsa Indonesia akibat imperialisme dan kolonialisme menyebabkan munculnya perlawanan dengan membentuk organisasi pergerakan nasional yang berhaluan politik. Berikut ini beberapa organisasinya. A. Indis Party. Organisasi Indis Party didirikan di Bandung pada 25 Desember 1912 dengan tokoh-tokoh pendirinya yaitu tiga serangkai, Dos Dekker, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantoro. Yang kedua, Partai Komunis Indonesia. Pada awalnya, partai ini bernama Indis Sosial Demokratis Vereniging atau ISDV, namun berubah menjadi Partai Komunis Indonesia pada tahun 1924. Partai tersebut mengadopsi nilai-nilai komunis dari Rusia. Berikut juga tokoh-tokoh pendiri PKI, yaitu Semaun, Tan Malaka, Alimin, dan Darsono. Kedua, respon bangsa Indonesia melalui bidang ekonomi. Salah satu bentuk perlawanan terhadap monopoli yang dilakukan bangsa penjajah adalah dengan cara membentuk organisasi-organisasi ekonomi untuk mengimbangi pergerakan ekonomi yang dikembangkan oleh bangsa penjajah. Berikut juga organisasinya. Yang pertama, Sarekat Dagang Islam. Didirikan di Kampung Laweyan, Surakarta pada tahun 1911 oleh Haji Samanhudi. Perkembangan organisasi Sarekat Dagang Islam ini ternyata amat pesat. Banyak kalangan yang ingin menjadi anggotanya. Tapi terbentur pada aturan bahwa organisasi Sarekat Dagang Islam hanya diperuntukkan bagi pedagang pribumi. Atas dasar inilah pada 10 September 1912 Haji Samanhudi mengubah Sarekat Dagang Islam menjadi Sarekat Islam. Perubahan ini merupakan hasil dari gagasan Hos Cokro Aminoto. Yang ketiga, respon bangsa Indonesia melalui bidang sosial budaya. Yang pertama, Budi Utomo. Kehadiran Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 menandai permulaan pergerakan nasional di Indonesia. Gagasan lahirnya Budi Utomo ini diawali dari perjalanan kampanye yang dilakukan oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo ke seluruh Pulau Jawa. 2. Muhammadiyah. Didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912. Asas perjuangannya ialah Islam dan kebangsaan Indonesia. Sifat perjuangannya yaitu non-politik. Muhammadiyah ini bergerak di bidang keagamaan, pendidikan, dan sosial menuju kepada tercapainya kebahagiaan lahir dan batin. Yang ketiga, Nahdlatul Ulama atau NU, didirikan pada 31 Januari 1926 di Surabaya. Tokoh-tokoh pendirinya antara lain KH Hashim Asy'ari, KH Abdul Wahab, Hasbullah, KH Bisri, dan KH Ridwan. Akar-akar nasionalisme di Indonesia. Yang pertama, lahirnya nasionalisme Indonesia. Indonesia telah dijajah oleh bangsa barat sejak abad ke-17. Namun, kesadaran nasional sebagai sebuah bangsa baru muncul pada abad ke-17. Nah, munculnya nasionalisme di Indonesia dikarenakan dua faktor. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal yang menyebabkan lahir dan berkembangnya nasionalisme Indonesia yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kejayaan bangsa Indonesia sebelum kedatangan bangsa barat. Kedua, penderitaan rakyat akibat politik drainage atau pengerukan kekayaan. Ketiga, adanya diskriminasi rasial yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Keempat, munculnya golongan terpelajar pada awal abad ke-20. Faktor eksternal. Faktor-faktor eksternal yang menyebabkan lahir dan berkembangnya nasionalisme Indonesia yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kemenangan Jepang atas Rusia tahun 1905. Kedua, perkembangan nasionalisme di berbagai negara. Tiga, munculnya paham-paham baru.
Nah, setelah membahas lahirnya nasionalisme di Indonesia, sekarang kita akan membahas kebangkitan nasional sebagai simbol lahirnya nasionalisme di Indonesia. Nah, di sini kita akan membahas dua poin, yaitu organisasi pergerakan nasional dan Sumpah Pemuda. A. Organisasi Pergerakan Nasional. Pada hari Minggu 20 Mei 1908 bertempat di salah satu ruang belajar Sofia, Sutomo menjelaskan gagasannya. Dia menyatakan bahwa hari depan bangsa dan tanah air ada di tangan mereka. Maka lahirlah Budi Utomo. Budi Utomo menjadi pelopor bagi lahirnya berbagai organisasi kebangkitan lainnya di Indonesia. Tanggal kelahiran Budi Utomo yakni 20 Mei ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional. B. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Ikrar Sumpah Pemuda dianggap sebagai kristalisasi semangat untuk menegaskan cita-cita berdirinya negara Indonesia. Sumpah Pemuda yaitu keputusan Kongres Pemuda kedua yang diselenggarakan pada 27 sampai 28 Oktober 1928. Berikut isi Sumpah Pemuda dan maknanya. Sekian video penjelasan tentang respon bangsa Indonesia terhadap imperialisme atau kolonialisme dan akar nasionalisme. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.